Maka kita sekarang masuk ke akhir hidup Martin Luther dan perkembangan di Jerman dan di sekitarnya. Luther meninggal pada usia 1483 sampai 1546, itu 63 tahun ya. Untuk ukuran manusia di Jerman saat ini tentu itu masih sangat muda. Tapi untuk ukuran manusia pada abad 16 itu sudah cukup lanjut. Usia rata-rata orang Eropa pada abad 16 memang 50-an tahun. Calvin nanti meninggal pada usia 55 tahun. Nah, menjelang wafatnya, Luther menerima berita bahwa Paus III akhirnya mengumumkan bahwa konsili yang sudah lama tertunda akan diselenggarakan di Trento, Italia tahun 1545. Kita tentu tahu bahwa konsili di gereja Katolik itu tidak seperti sidang sinode di gereja-gereja kita. Sidang sinode di gereja kita kan periodik. Di HKBP sekarang sekali 2 tahun kan? Sekali 4 tahun? Ya? Sekali 2 tahun ya? Ada sebelum sinode periode apa namanya? Kalau di kami itu sinode kerja namanya. Kalau di HKBP ada namanya ya? Sesudah sinode periode, sebelum sinode periode berikutnya, tiap tahun apa MPS Pak? Tiap tahun apa MPS namanya? MPS itu apa? Majelis Kerja Sinode. Itu majelis kerja sinode dulu itu kan semacam pahala besar. Ya. Tapi sinode yang mengundang dan menghadirkan perwakilan dari semua resor Tidak. nggak ada. Jadi sekali 4 tahun itu saja. Oh ya, oke lah. Di GKPS saya nggak tahu, di GKRI, di GKPA nggak tahu. Tapi pokoknya gereja-gereja itu kan bersinode itu cukup teratur ya. Secara periode kita sekali 2 tahun, sekali 5 tahun, sekali 4 tahun. Dulu HKBP sekali 6 tahun, tapi dalam aturan dan peraturan yang belakangan ini kan sudah jadi sekali 4 tahun, dan itu berhubungan juga dengan periode kepejabatan Evorus. Terus 6 tahun periode jabatan Evorus kan, sekarang jadi 4 tahun. Tapi kalau konsili di gereja Katolik itu tidak teratur dari segi waktu, sesuai dengan kebutuhan dan juga kesepakatan. Makanya dari konsili ke konsili yang satu ke yang berikutnya itu beda-beda masanya. Konsili Trento itu berlangsung 1545 sampai 1563. Bayangkan, satu konsili lamanya 18 tahun. Tentu tidak sepanjang hari mereka berkumpul untuk membahas segala macam, tapi itu menjadi pertanda bahwa begitu banyak hal penting yang mau diputuskan. Dan konsili tidak memilih paus, tidak seperti kita Evorus atau bishop atau ketua sinode dipilih pada waktu sidang sinode. Konsili tidak memilih paus. Yang memanggil atau menghimpun atau mengundang hadir dalam konsili paus, tapi bukan untuk mengganti atau memilih yang baru. Konsili di Trento yang nanti sampai 18 tahun itu antara lain membahas atau menyikapi reformasi yang dicanangkan oleh Luther. Terutama Luther, tapi kemudian juga karena ada muncul gerakan reformasi lain, kita sudah lihat kemarin ya, reformasi radikal, reformasi di Swiss. Maka memang agendanya menjadi sangat panjang, dan paling tidak gereja Katolik dengan adanya gerakan reformasi itu berniat atau berupaya untuk juga membarui dirinya. Walaupun kemudian ternyata yang dihasilkan oleh Konsili Trento itu tidak sepenuhnya membawa pembaruan. Tapi paling tidak
kalangan gereja Katolik menamakan Konsili Trento itu sebagai konsili reformasi dari dalam. Nah, waktu Paus mengundang konsili, Paus III, Luther masih hidup dan dia mendengar rencana itu, lalu dia mengirim ledakan terakhir melawan ambisi politik kepausan. Itulah yang tertuang dalam risalahnya yang berjudul Melawan Kepausan Roma, Lembaga Iblis. Bayangkan kalau sampai Luther menyebut kepausan Roma itu lembaga iblis. Di beberapa dokumen lain, Luther ataupun para reformator lain atau pemimpin gereja yang dihasilkan oleh reformasi itu menyebut Paus dan gereja Katolik antikristus. Kita menemukan istilah antikristus di Alkitab ya. Mana yang lebih serem? Lembaga iblis atau antikristus? Sama seremnya ya. Di dokumen-dokumen gereja, bermacam-macam gereja, katakanlah gereja Protestan, kita sudah lihat kemarin istilah Protestannya, termasuk di dalam pengakuan imannya, ada juga pernyataan bahwa gereja Katolik itu antikristus. Kalau kita membaca misalnya pengakuan iman Belanda 1561 pada pasal 36 antara lain dikatakan bahwa tugas gereja adalah memberitakan Injil dan menghabisi atau menumpas antikristus. Paling tidak melawan antikristus. Yang dimaksud dengan antikristus adalah gereja Katolik. Nanti ini istilah-istilah seperti ini dibawa juga oleh lembaga-lembaga penginjilan yang datang ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Jadi misalnya sebuah lembaga penginjilan dari Belanda, Nederland Centrale Genootschap, menginjililah di NTT, terutama di Pulau Timor. Lalu kemudian mereka mendirikan gereja Masih Injil Timor. Di gereja ini digunakan katekismus Heidelberg yang kita sudah sebut kemarin ya. Nah, di buku katekisasi Heidelberg ini ada butir yang menyebut gereja Katolik Roma adalah antikristus. Padahal di NTT bukan hanya gemit yang hadir, tapi juga gereja Katolik. Maka sekitar tahun 1990, uskup gereja Katolik di Kupang mengadukan gemit ke pengadilan karena menyebut gereja Katolik antikristus dalam katekisasi yang mereka gunakan. Buku katekisasi Heidelberg itu kan ditulis oleh Zacharias Ursinus dan Caspar Olevianus di Jerman Selatan ya, di Heidelberg. Jadi artinya perang atau saling mengecam antara gereja Katolik Roma dengan para tokoh reformasi yang kemudian menghasilkan gereja-gereja Protestan itu tidak hanya berlangsung selama abad ke-16, tapi juga sampai ke abad ke-20. Dokumen yang berjudul Melawan Kepausan Roma, Lembaga Iblis ini sebenarnya sekaligus membangkitkan lagi isu neuralgi, isu yang memakan syaraf yang sudah diperdebatkan sejak di Leipzig 1519 yang kita lihat kemarin, yaitu mempersoalkan apakah kepausan itu berasal dari yang ilahi atau bukan manusia. Memakai bahasa yang kasar dan keras, padahal ini Luther sudah sakit-sakitan ya,
Luther menyangkal bahwa Paus adalah penerus Kristus sambil menyatakan bahwa Paus tidak berada di atas kitab suci dan tradisi dan bahwa ia dapat diadili bahkan dipecat. Jika aku mati, begitulah tulis Luther pada akhir salahnya, kiranya Allah mengaruniakan seorang lain untuk membuatnya 1000 kali lebih buruk, karena kepausan yang setani, yang devilis itu adalah kemalangan terakhir di atas bumi. Ini kan ungkapan-ungkapan yang masih bernada kemarahan dan hujat lah mungkinnya, blasphemy. Nah, Luther merasa pekerjaannya sudah akan rampung dan bisa dilanjutkan oleh orang lain, tapi dia masih sempat menyelesaikan bahan kuliahnya tentang kitab Kejadian, dan selesai dari itu setahun sebelum dia meninggal. Lalu untuk membuat Luther ikut bergembira, seorang rekannya Philip dari Hesse mengirimkan laporan dari Italia yang sudah diterjemahkan ke bahasa Jerman tentang kematian Luther. Jadi artinya di Italia sudah desas-desuskan atau diinformasikan Luther sudah mati. Tapi justru Luther menerima ini dengan gembira saja. Memang saya sudah akan mati gitu. Seorang penulis anonim ketika mendapat informasi itu malah mengatakan ini adalah tanda buruk dari Tuhan bahwa seorang bidat dari Wittenberg sudah mati. Lalu Luther membubuhkan komentar mengatakan bahwa ia menikmati berita kematiannya, tetapi ia berharap bahwa doanya yang terakhir akan membuat musuhnya di Roma menyesali dosa-dosa mereka. Jadi tentang kabar-kabar atau desas-desus bahwa seseorang sudah meninggal itu kayaknya agak biasa di dunia ini ya. Adalah teman sekelas saya dulu, pendeta Luther Zwingli Raprap. Dia bukan orang Jerman atau bukan dari gereja Lutheran, dia justru dari GPM, gereja Protestan Maluku. Tapi namanya Luther Zwingli Raprap. Satu ketika dia dirawat di rumah sakit. Lalu entah bagaimana lah komunikasi di antara teman-teman. Ada tanya bagaimana keadaan Pak Raprap. Ada yang menjawab sudah meninggal. Atau ada yang memahami sudah meninggal. Lalu dikirimlah karangan bunga menyatakan turut berduka cita. Ini udah cerita lebih 10 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang beliau masih hidup. Gak lama kemudian datanglah juga informasi dari Sumatera Utara ini. Pendeta Jan Aritonang baru meninggal, tabrakan di tol Jagoraga. Saya kan nggak terima berita itu. Datanglah telepon dari kantor pusat kami di Siantar ini, menelpon saya. Dong kawan pendeta. Oh, Pak, ini menjawab kami dari dalam mulut kok. Dalam hati saya, jangan betul. Kantor saya di lantai 2, saya turun ke lantai 1 lalu saya lihat jangan-jangan jenazah saya dari situ. Ternyata nggak ada. Lalu saya bilanglah sama kawan yang di Siantar, menunggu jawab. Itulah kadang-kadang simpang siur. Ada orang yang menerima isu itu marah, tapi ada yang justru senang. Saya menerima berita itu agak senang juga. Luther begitu kan? Dia senang ketika
disebarkan desas-desus dia meninggal. Nah, menjelang ajalnya Luther dibawa kembali ke kota kelahirannya, Eisleben. Nah, sementara dia masih mengalami kesakitan, dia masih sempat membaca beberapa naskah kitab, antara lain Yohanes 3:16, tambah kita isinya ya, Mazmur 68 ayat 20. Akhirnya dia mengulangi kalimat pendek 3 kali yang tertulis dari dalam Mazmur 1:6, ke dalam tangan kusarkan nyawa. Ini juga diucapkan Tuhan Yesus di kayu salibnya. Lalu dia meninggal, dimakamkan 22 Februari. Lalu yang menyampaikan pidato kemenangan itu Melanchthon yang tadi atau kemarin kita namanya, yang menegaskan bahwa Lutheranisme adalah gerakan reformasi yang dipimpin Luther. Tulisan terakhir dari Luther merupakan catatan tentang betapa sulitnya memahami sejarah. Sungguh makan waktu untuk memahami berbagai peristiwa, bahkan memahami kitab suci dengan para nabinya, juga Kristus. Kita adalah pengemis. Yang kata-kata terakhir dalam tulisannya itu. Tetapi di mata Melanchthon dan kawan-kawan, Luther adalah pahlawan laksana santo, orang suci. Dan itu seringkali dicantumkan juga dalam biografi Luther. Biografi Martin Luther. Sementara di kalangan Katolik sampai meninggalnya Luther pun pada Konsili Trento, Luther masih disebut atau dianggap sebagai bajingan yang datang dari setan. Itu baru selesai tuduhan seperti itu dari pihak Katolik pada Konsili Vatikan kedua 1965. Bayangkan sekitar berapa tahun ya, 400 tahun lebih di mata Katolik Luther ini penjahat, bajingan. Baru dipulihkan pada atau diralat, namanya direhabilitasi tahun 1960. Nah, sepeninggal Luther, perkembangan politik di Jerman mengancam keberlangsungan reformasi. Paus III mengingatkan Kaisar Karl V bahwa toleransinya terhadap teori-teori Lutheran akan mengancam gereja. Kemarin kita sudah lihat ya, karena pertimbangan tertentu Kaisar Karl V memberi toleransi terhadap gerakan reformasi Luther. Paus III sebelum Luther meninggal sudah mengingatkan Kaisar. Bahkan pada waktu itu Paus menawarkan kepada Kaisar sekian belas ribu tentara bayaran plus dukungan finansial untuk mendukung perang melawan Liga Smalkaldennya Lutheran. Liga Smalkalden sudah kita lihat ya. Kaisar menempuh berbagai upaya, antara lain mengekskomunikasi wilayah Saxon dan Hesse, dikenal sebagai teritori Lutheran, dengan mengangkat pangeran atau elektor yang mau memihak kepada Kaisar. Pada tahun kematian Luther, Kaisar menyatakan perang terhadap Liga Smalkalden dan Liga itu memang kalah. Lalu sebagai pemenang, Karl V menyiapkan deklarasi pada Diet atau persidangan pengadilan
di Augsburg tahun 1508 yang menyatakan bahwa semua wilayah yang dikuasai Kaisar dapat hidup dalam kebahagiaan ilahi dan perilaku bersahabat satu sama lain. Itu bisa dikatakan karena dianggap bahwa pendukung reformasi sudah kalah dan tidak mungkin lagi berlanjut. Tetapi pernyataan Kaisar itu kok tidak memadamkan atau tidak menghabiskan kekuatan atau pengikut Luther. Melanchthon masih terus melanjutkan perjuangan Luther. Tapi sejak itu memang kalangan Lutheran sudah menjadi terbagi dua. Ada yang mendukung Melanchthon, itu sering disebut kelompok yang liberal dan ekumenis, dalam arti mau kerjasama dengan gereja-gereja reformatoris lainnya. Sementara ada kelompok yang konservatif, menentang setiap konsesi terhadap Katolik. Nah, perbedaan atau keretakan di lingkungan Lutheran yang sudah mulai sejak meninggalnya Luther ini sampai sekarang kelihatannya masih tetap ada. Kemarin dulu kita sudah singgung tentang LCMS, tapi bukan hanya LCMS saja kelompok konservatif, ada lagi banyak yang lain, terutama di Amerika. Lalu ada ILCA maupun beberapa gereja Lutheran lain yang berhimpun dalam LWF yang lebih bercorak ekumenis. Nah, jadi artinya keretakan atau katakanlah perselisihan di kalangan pengikut Luther sudah muncul sejak Luther meninggal dan itu masih terus terpelihara sampai sekarang. Paling tidak lewat terbentuknya gereja-gereja Lutheran yang tidak satu paham. Nanti kita akan lihat di Amerika saja paling tidak 3 kelompok Lutheran. Nah, untuk mengatasi keretakan itu sebenarnya sudah sejak 1555, 9 tahun sudah meninggal, ada upaya untuk menjalankan atau mengadakan perdamaian. Itulah perdamaian Augsburg 1555. Tapi para pengamat melihat bahwa perdamaian itu rapuh karena tidak hanya menyangkut hal-hal keagamaan atau teologis, tapi juga berbau politis. Dalam situasi itulah katakanlah kalangan atau kelompok-kelompok Lutheran berusaha mempertahankan diri masing-masing, dan disitulah peranan penguasa menjadi lebih nyata dalam gereja. Di gereja Katolik sudah sejak abad ke-14-15 paling tidak ada semboyan cuius regio et ius religio. Siapa yang punya wilayah, dia yang menentukan agama. Ini juga dibawa oleh misi Katolik ketika mereka menginjili sampai ke Indonesia, Ternate, ke Halmahera, ke Maluku, dan seterusnya. Nanti ini juga diberlakukan oleh kalangan atau kelompok-kelompok Lutheran yang sudah mengalami keretakan di Jerman itu.
Kalau elektor atau pangerannya sayap konservatif, maka dialah yang menentukan nanti siapa yang memimpin gereja di sana. Sementara di luar kalangan Lutheran ada juga kelompok-kelompok atau persekutuan-persekutuan lain. Ada Zwinglian, Zwingli, ada Calvinis, ada Anabaptis. Ini kan semua masih bagian dari reformasi. Jadi kita melihat bahwa pada abad 16 itu pun sudah banyak varian dari reformasi. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa itu satu macam. Pada masa yang lebih kurang sama, ketika Konsili Trento masih berjalan, Melanchthon berusaha untuk mengadakan dialog yang konstruktif antara kalangan Lutheran dengan Katolik. Tetapi kemudian ada penentang dari Melanchthon yang menyebut diri Gnesio Lutheran, Lutheran Tulen. Mereka merasa waktunya sudah tiba untuk menetapkan identitas Lutheran yang jelas dan itu berarti anti Katolik. Sementara Melanchthon masih berusaha menjalin komunikasi, menjalin hubungan baik dengan Katolik. Nah, ini dua kubu yang bertentangan, Gnesio Lutheran dengan Lutheran yang ekumenis, menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi yang berkepanjangan. Salah satu yang mereka perdebatkan adalah konfesi Lutheran, konfesi Augsburg. Gates dalam buku History of Lutheranism mencatat ada paling kurang 6 kontroversi di lingkungan Lutheran. Jadi ini kontroversi internal ya. Ada kontroversi antinomian. Antinomianisme itu saya catat di catatan kaki 21 ya. Ini juga dalam kamus dan teologi Kristen. Antinomian itu orang atau paham dalam Kristen tertentu yang berkata sudah Injil diberitakan maka kasih karunia Allah sajalah yang dapat menyelamatkan. Sehingga hukum moral nomian itu dari kata nomos itu tidak berguna lagi dan tak perlu diindahkan. Nanti atau mungkin sudah saudara baca lebih lanjut ya. Jadi pokoknya di antara kalangan Lutheran ada yang mengatakan tidak perlu lagi hukum Taurat, tapi ada yang tetap mengatakan Luther tetap menghargai hukum Taurat walaupun bukan itu yang menyelamatkan. Lalu kontroversi yang selanjutnya menyangkut sinergisme, kerjasama antara Tuhan atau yang ilahi dengan manusia dalam rangka keselamatan ataupun dalam rangka hal-hal yang lain. Ajaran Luther pembenaran oleh iman semata, apakah itu mengizinkan kerjasama antara manusia dengan Tuhan? Apakah keselamatan adalah masalah pemilihan ilahi, yaitu predestinasi? Nah, kalangan Gnesio Lutheran yang menyebut diri atau mengklaim diri Lutheran Tulen itu mendengar bahwa kalangan Filipis, ini istilah untuk pengikut Melanchthon, namanya kan Philip Melanchthon ya, berkata bahwa manusia dapat bekerjasama, sinergi dengan anugerah ilahi untuk menggenapi atau menggunakan keselamatan.
Predestinasi kita tahu ya, pemilihan atau penetapan oleh Tuhan tentang siapa yang Dia pilih untuk selamat. Itu sebenarnya kan sudah ada di Alkitab. Di mana tentang predestinasi yang kita temukan di Alkitab? Kawan-kawan kan sudah ahli kitab ya, hafal isi Alkitab, bahwa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Bayangkan bagaimana caranya? Itulah hebatnya Tuhan ya, memilih orang untuk selamat dunia bagaimana? Di mana itu tertulis? Ada dasarkan ingat ya? Ya, Efesus 1 ayat 4 sampai ayat 19. Agustinus sudah mengatakan itu atau menggarisbawahi atau juga mengajarkan itu pada abad ke-4 ke-5. Luther juga sebenarnya menyetujui itu walaupun tidak sangat menekankan. Nanti Calvin yang sangat menekankan predestinasi. Tapi itu ditekankan oleh Calvin dalam rangka memberikan penghiburan, penguatan kepada para pengikutnya yang menyelenggarakan reformasi yang sudah dipecat oleh gereja Katolik. Kan di gereja Katolik ada pemahaman di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Kita masih ingat siapa yang mengucapkan itu? Extra ecclesiam nulla salus. Itu Cyprianus dari abad ketiga. Itu dipegang kokoh oleh gereja Katolik sampai Konsili Vatikan I abad 19 yang lalu. Maka ketika orang dikeluarkan, diekskomunikasikan, dipecat dari gereja Katolik, pasti tidak selamat lah menurut gereja Katolik. Maka para pengikut Calvin bertanya, bagaimana kita ini? Apakah kita yang sudah dipecat ini masih selamat? Lalu Calvin mengatakan, bacalah Efesus 1 itu. Sebelum dunia diciptakan, kamu semua sudah ditentukan selamat. Gak usah takut. Bukan gereja yang menyelamatkan manusia. Nah ini dipersoalkan juga sesudah Luther meninggal antara kubu-kubu yang ada di kalangan Lutheran itu. Lalu ada lagi nanti kontroversi majoristik. Ini terangkat dari nama seorang tokoh George Mayor. Atau bagaimana membacanya? George Mayor atau Mayor. Ini bagaimana hubungan antara perbuatan baik dengan keselamatan. Di mana tempat perbuatan baik kalau orang dibenarkan oleh iman semata? Apakah perbuatan baik perlu untuk keselamatan? Major atau Mayor dari Wittenberg ini dan Melanchthon mencoba mengklarifikasikan ajaran perumusan Konfesi Augsburg yang mengatakan perbuatan baik harus dilakukan. Nah, dia justru diserang oleh kalangan Gnesiolutheran yang mengatakan Konfesi Augsburg tidak berkata begitu. Nah, jadi artinya terhadap Konfesi Augsburg yang dipegang oleh LWF juga ya sebagai pengakuan imannya, mendapat penafsiran yang tidak sama, tidak ada tafsiran tunggal. Lalu ya Major atau Mayor mencoba mempertahankan pendapatnya, tapi tetap saja perdebatan itu berlangsung di kalangan Lutheran. Lalu ada kontroversi Osiandian berangkat dari seorang tokoh bernama Andreas Osiander. Dia pendeta Lutheran, profesor di Nuremberg,
dia menentang pemahaman tertentu menyangkut doktrin pembenaran oleh iman. Jadi artinya tentang doktrin ini pun kalangan Lutheran tidak selalu sependapat. Lalu ada lagi nanti kontroversi adiaforis, ini menyangkut soal adiafora yang kita sudah lihat kemarin ya, atau sebelumnya. Yang mana yang masuk adiafora, mana yang tidak? Ini kan soal boleh tidaknya sesuatu ada yang dilakukan di dalam gereja. Tentang adiafora ini, gereja-gereja Lutheran sering berselisih. Antara lain mengenai perjamuan kudus. Apakah warga gereja yang menerima perjamuan kudus menerima roti dan anggur atau hanya roti saja? Lalu juga perdebatan lain soal pernikahan imam. Ini masuk adiafora atau bukan? Nah, Melanchthon dan para pendukungnya mencoba menyusun sebuah naskah untuk mengemukakan pemahaman Lutheran tentang berbagai hal itu, termasuk tentang adiafora, tetapi ya tidak semua menerima. Lalu muncullah apa yang disebut dengan kripto-Calvinis. Ini istilah kripto semakin populer di dunia ya. Ada crypto money, mata uang kripto. Nggak ngerti saya tidak pernah mencoba memahaminya. Luther dan kemudian kelompok Gnesius-Lutheran menolak memahami perjamuan kudus itu di luar arti harfiahnya, yaitu memakan dan meminum dengan mulut. Karena demikianlah menurut mereka ketetapan Kristus. Sementara itu kalangan Calvinis atau Reform memahami kehadiran Kristus pada Ekaristi secara rohani. Kehadiran Kristus memang nyata, tapi secara rohani tidak berarti roti dan anggur otomatis menjelma menjadi tubuh dan darah Kristus. Sebab tubuh Kristus tetap ada di surga. Tubuh Kristus tidak bisa hadir di dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Kristus tetap duduk di sebelah kanan Allah Bapa seperti pengakuan iman Katolik, tapi juga hadir secara rohani di dalam roti dan anggur. Nah, ini menimbulkan perdebatan yang tidak hanya antara Lutheran dan Calvinis, tapi juga di antara sesama Lutheran yang mendukung atau setuju pada pendapat Calvin dan kawan-kawan. Nah, di tengah semua itulah kontroversi, perdebatan, pertentangan pendapat, diupayakan mediasi dan kesepakatan yang menghasilkan rumus Concord, Formula of Concord, yang nanti akan ditampung juga dalam buku Concord itu bisa ya. Rumus Concord tahun 1577 lalu dihimpun dalam sebuah buku bersama dengan sejumlah dokumen lain pada tahun 1580. Rumus Concord ini terdiri dari 12 pasal, dirangkum dalam sebuah epitome atau rangkuman dan dielaborasi, dijelaskan, dirinci dalam dokumen yang berjudul Deklarasi yang Solid, dan itu sangat panjang, 136 halaman. Saya cek dulu di buku Concord ini apakah
penjelasan yang sangat panjang itu ada. Pertanyaan yang penting dari sini adalah sesudah gereja-gereja Lutheran atau penganut paham Lutheran, paham Luther plus para pengikutnya dicoba damaikan, dicoba dirumuskan kesepakatannya, apakah selesai urusan perbedaan pendapat bahkan perselisihan di kalangan Lutheran? Ternyata nanti kita akan lihat itu belum selesai. Ternyata susah juga mendamaikan perselisihan pun di kalangan Lutheran. Ya, tentu semua mengklaim gereja ini kan nggak ada yang tidak menyebut ajaran Kristus atau Alkitab. Tapi konteks kita ini kan sekarang kita belajar tentang Luther dan Lutheranisme yang di tengah-tengah wadah internasionalnya kita bergabung kan. Kan kita perlu mempelajari ini semua dengan asumsi bahwa ada yang bermanfaat dari ajaran ataupun warisan Luther dan Lutheran itu bagi gereja kita kan. Kalau enggak, ngapain kita bikin capek-capek kursus ini? Kita meninggalkan tugas kita masing-masing. Kan kita didorong oleh paling tidak kerinduan lah ya, bahwa kita mau mendapat sesuatu yang berharga bagi gereja kita. Entah dengan melihat ke belakang, bagaimana gereja kita sudah memelihara warisan itu, maupun memandang ke depan bagaimana kita selanjutnya memanfaatkan itu, sehingga status atau keberadaan kita sebagai anggota LWF tidak hanya sekedar formalitas, tapi betul-betul secara eklesiologis, secara gereja kita mendapat manfaat dari situ. Saya teringat pada konflik yang terjadi di gereja Protestan Maluku itu sesudah selesainya RMS. Dulu kan ada Republik Maluku Selatan terbentuk di Maluku ya, presidennya itu Sumukil dan sebagainya. Lalu anggota GPM ini ada yang memihak RMS, ada yang memihak Republik gitu ya. Lalu pada satu ketika mereka yang berkonflik ini berhimpun bersama, lalu merumuskan satu dokumen yang sangat bagus dan berharga, namanya Pesan Tobat. Jadi dua-dua pihak itu menyatakan diri bertobat. Di Jepang agak lain kasusnya. Gereja-gereja di Jepang pernah dimanfaatkan oleh pemerintah fasis Jepang untuk ikut mendukung penjajahan Jepang termasuk ke Indonesia ini. Di satu ketika pada hari Paskah atau Pentakosta, saya lupa, mereka merumuskan satu dokumen yang sangat bagus dan penting, pengakuan bersalah, bahwa mereka mau ditunggangi oleh pemerintah fasis Jepang. Nah, di gereja-gereja kita, adakah momen maupun dokumen seperti ini yang mencerminkan pengakuan kita bahwa kita pernah melakukan dosa melalui konflik yang terjadi dan kita mau bertobat dan kita mohon pengampunan Tuhan, dan kedua belah pihak atau berapa pihak itu yang berkonflik sama-sama merumuskan pengakuan itu dan juga sama-sama menandatangani. Yang dilakukan di Maluku, Ambon, dan di Jepang itu pernah enggak itu kita lakukan di gereja kita? Pengakuan bersalah atau pesan tobat, atau yang tetap terjadi adalah masing-masing pihak yang berkonflik merasa paling benar atau merasa tetap benar.
Ini pertanyaan yang mungkin masih perlu kita teliti di gereja masing-masing ya. Tapi pengamatan saya yang sementara memperlihatkan bahwa selain GPM yang tadi saya sebut itu, belum ada gereja yang merumuskan pengakuan bersalah. Termasuk ketika mereka melakukan atau mengalami konflik itu. Yang pertama adalah ortodoksi Lutheran. Ortodoksi Lutheran ini kita kembali kepada arti generik, arti harfiah dari kata ortodoksi. Ortos itu lurus, doksa jalan yang lurus. Kita bedakan itu dengan gereja ortodoks. Gereja ortodoks timur itu macam-macam ya, gereja ortodoks Yunani, gereja ortodoks Rusia, gereja ortodoks Ukraina dan sebagainya. Di sini ortodoksi berarti pengajaran dan juga sistem kegerejaan yang dibakukan. Sesudah buku Concord dirumuskan atau disusun, maka kalangan Lutheran berusaha untuk membuat ajaran Lutheran itu menjadi lebih rinci, lebih sistematis, lebih padu. Pendek cerita, mereka mau menyiapkan sistem tunggal, menciptakan keseragaman, baik di bidang politik maupun di bidang gereja. Dan untuk itu mereka juga mempunyai sejumlah universitas, selain yang di Wittenberg ada juga di tempat-tempat lain. Sementara itu, Gereja Katolik juga sudah selesai dengan Konsili Trentonya, dan itu tidak membuat kalangan reformasi atau Protestan menjadi berdamai dengan Katolik. Justru pertikaian itu lebih lanjut sampai pada bentuk perang. Pada tahun 1618 meletuslah perang 30 tahun di antara negara-negara yang menyebut diri negara Katolik dengan Protestan. Yang Katolik itu terutama Prancis, lalu juga Austria, Belgia. Sementara yang Protestan itu Jerman, negara-negara Skandinavia, dan sebagian besar Belanda. 30 tahun perang itu tentu memakan banyak korban. Syukurlah bahwa berakhir itu sesudah 30 tahun melalui perdamaian Westphalia. Dan menarik bahwa naskah perdamaian yang mengakhiri perang 30 tahun itu mengafirmasi atau merujuk, membenarkan apa yang sudah dikatakan dalam perdamaian Augsburg 1555 yang tadi kita sudah lihat. Dan dengan itu juga membuat peta Eropa menjadi sangat ditandai oleh perbedaan. Saya tidak mau sebut agama ya, sebab Katolik itu juga Kristen kan. Pokoknya perbedaan antara mazhab Katolik dan Protestan semakin ditegaskan bahwa Prancis itu Katolik, Belgia itu Katolik, Italia itu Katolik. Walaupun di negara-negara itu ada saja kelompok-kelompok kecil Protestan, terutama Calvinis. Ortodoksi Lutheran yang berusaha untuk merumuskan ajaran Luther dan penerus-penerusnya itu antara lain membenarkan keharusan teritorial. Maksudnya penentuan siapa yang berkuasa di teritori atau negara tertentu. Antara lain mengacu kepada ajaran Luther tentang dua kerajaan yang kita sudah lihat sepintas itu. Nah, ortodoksi Lutheran yang secara
kasat mata kelihatannya indah, kelihatannya teratur, kelihatannya sangat rinci dan lengkap itu tentu punya sisi positif. Sosok Lutheran sebagai gereja maupun sebagai sistem ajaran menjadi lebih jelas. Tetapi ada sisi negatifnya. Karena dengan perumusan yang sangat baku tapi sekaligus kaku, gereja Lutheran seakan-akan didesain atau dibangun dengan sistem yang sangat rasional. Apalagi abad ke-17 kita tahu adalah abad rasionalisme. Kita ingat misalnya bapak rasionalisme René Descartes dari Prancis, lalu John Locke dari Inggris, Leibniz dari Jerman dan seterusnya, membuat gereja ini sangat intelektualistis. Dan itu menimbulkan perasaan tidak sejahtera, tidak nyaman di kalangan rakyat biasa yang sudah bergabung ke gereja Lutheran, tapi yang tidak terlalu mempersoalkan rumusan-rumusan teologis. Bagi mereka, beragama dan bergereja itu merupakan urusan manusia dengan Tuhan secara langsung yang tidak ditentukan oleh rumusan-rumusan dogmatis. Mereka mau menikmati hubungan dengan Tuhan melalui ibadah, melalui pembacaan Alkitab, melalui kontemplasi. Sementara pemuka-pemuka gereja sibuk dengan merumuskan ajaran yang murni, yang justru banyak menimbulkan cekcok yang sudah kita lihat tadi. Pemimpin gereja termasuk teolog-teolog Lutheran berusaha merumuskan tiap detail ajaran secara sistematis dan semasuk akal mungkin. Tadi nama-nama tokoh rasionalisme sudah saya sebut ya. Mereka mengikuti gaya berpikir rasionalistik dari René Descartes, Baruch Spinoza, John Locke dan seterusnya. Dan menurut mereka akal budilah, rasiolah tolok ukur untuk menyatakan sesuatu termasuk ajaran gereja benar. Ada saja yang menanyakan atau mempersoalkan kemurnian ajaran yang diusung ortodoksi Lutheran ini, termasuk pemahaman atas Alkitab dan proses pengilhaman yang dialami oleh para penulis kitab-kitab di Alkitab. Tapi ya, kalangan Lutheran yang banyak tokoh akademis di bidang biblika, di bidang sistematika, berusaha untuk menjawabnya dengan tangkas. Antara lain menandaskan bahwa Alkitab tidak tunduk pada analisis rasional manusia yang didasarkan pada kajian historis kritis. Walaupun begitu jawaban mereka, tidak terhindarkan adanya polemik baik di kalangan internal Lutheran maupun menghadapi para teolog reform atau Calvinis, apalagi dengan Katolik Roma. Nah, setelah lelah berpolemik, diupayakan dan dilangsungkan sejumlah kesepakatan damai, terutama di antara kalangan Lutheran dan Calvinis, tentu dalam upaya untuk bersatu menghadapi kalangan Katolik, maupun juga kalangan-kalangan lain yang dianggap bertentangan dengan ajaran Lutheran. Ada Socinianisme, saya jelaskan sedikit di catatan kaki 4. Ada kaum radikal yang kita sudah lihat sejak abad 16, kaum Anabaptis. Toh muncul soal, apakah memang perlu diciptakan keseragaman dalam hal ajaran dan pengakuan iman? Apakah memang
konfesi, entah itu konfesi Augsburg maupun juga pengakuan-pengakuan iman ekumenis di Nisea Konstantinopel, itu memang harus seragam digunakan di semua jemaat di kalangan Lutheran, bahkan di gereja sedunia. Ada yang setuju, yang mengatakan paling tidak untuk hal-hal yang esensial perlu keseragaman, pemberitaan firman, pelayanan sakramen, sedangkan untuk hal-hal yang non esensial yang disebut adiaphora itu tadi tidak perlu keseragaman. Nah, tapi seperti tadi sudah kita singgung, mereka juga berdebat mana yang esensial, mana yang non esensial. Tentang itu saja mereka seringkali melanjutkan perdebatan. Di tengah-tengah perdebatan dan upaya membuat rumusan-rumusan semasuk akal mungkin, muncullah sebuah gerakan. Sebenarnya lebih dimulai dengan hasrat. Dan gerakan ini dipelopori justru oleh kalangan Lutheran. Mulai dari Johann Arndt, lalu Philipp Jakob Spener. Philipp Jakob Spener menulis buku Pia Desideria, hasrat kesalehan. Pia itu kesalehan. Dari kata itu pia, pietas, pietisme. Mereka yang mengutamakan atau menekankan pentingnya kesalehan itu tidak keluar dari gereja resmi, dalam hal ini gereja Lutheran yang besar-besar di Jerman, kemudian juga di Skandinavia. Tapi mereka membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam gereja. Itulah yang dalam bahasa Latin disebut ecclesiolae in ecclesia, gereja kecil di dalam gereja besar. Pemahaman dan praksis mereka lebih menekankan kesalehan, hubungan pribadi dengan Tuhan, agama hati, bukan agama otak, serta pemahaman Alkitab secara sederhana dan praktis, tidak perlu tafsiran yang rumit-rumit. Dan hasrat ini juga kegiatan membentuk eklesiola in eklesia ini kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan dan pemahaman yang kemudian ternyata meluas juga ke seluruh dunia. Di tempat-tempat tertentu mereka bentuklah sekolah pietatis, sekolah kesalehan. Mereka tidak sama sekali menolak dogma yang rasional, tapi juga mereka mau itu bisa disandingkan atau dipadukan dengan kesalehan emosional. Tidak hanya rasio yang penting, emosi juga penting. Nah, ada seorang Lutheran, Johann Arndt, yang tadi sudah saya sebut namanya, yang ikut menciptakan lahan yang subur untuk pembaruan kesalehan Lutheran lewat tulisannya Kekristenan yang Benar. Nah, di halaman 41 dan seterusnya dengan huruf yang lebih kecil, saya menjelaskan berdasarkan tulisan dari rekan kita Christian de Jonge apa dan bagaimana itu pietisme. Pada pokoknya pietisme itu gerakan kesalehan atau hasrat kesalehan itu muncul di lingkungan gereja Lutheran, tapi kemudian meluas ke gereja-gereja reformatoris atau gereja Protestan lain, ke Belanda, ke Inggris, dan nanti kita tahu bahwa sejak akhir abad 18 ada kebangunan semangat penginjilan yang berlanjut atau yang melanjutkan kebangunan rohani, revival. Jadi revival di Inggris, pietisme di Jerman dan sekitarnya, nanti itu berpadu
untuk menggerakkan kebangunan penginjilan, dan dimulailah pembentukan macam-macam lembaga penginjilan di Jerman. Nanti ada Rheinische Mission, Berlin Mission, di Belanda banyak sekali itu, di Inggris juga. Di Inggris yang pertama itu Baptist Missionary Society yang diprakarsai oleh William Carey, dan William Carey dihormati sebagai bapak penginjilan modern. Lalu mereka ini mengutus banyak penginjil ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, berbekal semangat kesalehan ini juga. Lalu mereka menanamkan juga lah semangat kesalehan yang ditandai oleh kerajinan berdoa, bermeditasi, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, membaca Alkitab, dan seterusnya. Di lapangan penginjilan mereka, termasuk di Tanah Batak. Dan itulah yang banyak mewarnai gereja kita pun sampai sekarang. Yang paling banyak pengaruh pietisme itu di gereja-gereja kita adalah nyanyian. Bukuende plus Haluaun Nagok itu 90% lagu yang bercorak pietis, yang antara lain menggambarkan dunia ini penuh air mata, penuh penderitaan, di surga lah yang senang. Aningan di gandotar bahenau tu surgoi. Itu misalnya contoh ya. Ada lagi macam-macam lagu ya. Pokoknya lagu-lagu gereja kita itu sebagian besar bercorak kesalehan, dan juga khotbah-khotbah juga berciri kesalehan, membangun kesalehan di dunia ini supaya nanti tikos jalan ke surga, lurus jalannya ke surga. Hasrat atau semangat atau gerakan kesalehan ini muncul sejak abad ke-17, antara lain sebagai reaksi terhadap intelektualisme yang menghinggapi gereja Lutheran dengan ortodoksinya, dan ternyata itu disukai oleh banyak warga gereja kita. Saya sering terkesan gereja-gereja kita itu kan sudah diisi juga oleh orang-orang yang berpikiran modern ya, yang maju dengan teknologinya, tapi ungkapan-ungkapan kesalehan itu tetaplah hal yang penting. Di Jakarta misalnya, sebagai contoh, ada jemaat HKBP yang boleh dibilang superior, jemaat HKBP Menteng selain HKBP Kebayoran Baru. Di sana anggotanya menteri, pejabat, pengusaha, segala macam. Orang-orang muda yang sangat canggih teknologinya, tapi ibadahnya masih bersuasana pietis. Saya nggak tahu bagaimana di BNKP, nanti bisa kawan-kawan cerita apakah pietisme masih mewarnai dengan cukup nyata. Kembali sebentar ke HKBP, pada satu ketika di HKBP ada juga muncul semacam gerakan kesalehan yang didukung dengan semangat penginjilan. Namanya itu Tim Nehemia. Itu sekitar tahun 1980 berapa atau 10 tim evangelisasi Nehemia. Tapi kemudian itu justru mengundang reaksi yang menolak lah, katakan, termasuk dari pimpinan HKBP waktu itu. Dan itu salah satu yang kemudian
memicu konflik di HKBP. Sementara di beberapa gereja lain, mungkin juga di HKBP, tapi ada juga di GPIB, di mana-mana, pembentukan eklesiola in eklesia itu juga ada. Jadi mereka tidak meninggalkan gereja yang resmi atau yang besar, tapi membentuk kelompok yang biasa di Indonesia ini disebut persekutuan doa. Saya ketika jadi pendeta resort di Medan mengalami itu juga. Ada warga jemaat yang di luar kegiatan gereja, biasanya kan ada di gereja partangyangan kah namanya, kebaktian sektor kah namanya, itu diselenggarakan oleh gereja ya. Tapi di luar itu ada juga kelompok-kelompok yang membentuk persekutuan doa, dan biasanya mereka mengundang pengkhotbah dari kalangan Injili atau Pentakostal karismatik. Waktu itu salah satu kubu kaum Injili itu Institut Injil Indonesia di Batu, Malang. Dan banyak delegasi atau rombongan dari Sumatera Utara ini juga yang datang ke sana untuk menghadiri yang mereka sebut konferensi tahunan, yang sebenarnya itu adalah KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Dan ketika mereka pulang dari konferensi tahunan di Batu Malang itu, nanti di jemaat masing-masing mereka membentuk persekutuan doa. Nah, ini juga salah satu ekspresi dari pietisme yang rupanya masih tetap bernyala atau membara atau hidup di lingkungan gereja-gereja kita di Indonesia sampai saat ini. Nah, kita sampai sekarang pada abad 19, kita kenal tadi seperti yang sudah kita singgung, abad ke-19 ini sebagai abad penginjilan. Akibat dari semangat kebangunan rohani kesalehan yang berpadu dengan semangat kebangunan penginjilan, banyaklah dikirim penginjilan ke seluruh dunia. Tetapi abad ke-19 ini juga ditandai dengan macam-macam hal yang tidak ada kaitannya dengan penginjilan. Bangsa-bangsa di Eropa merasa diri sebagai bangsa yang paling maju, paling superior, paling beradab, dan juga paling kaya berkat dukungan roh atau semangat kapitalisme. Tetapi gereja, termasuk lembaga penginjilan, tidak menolak sikap superior itu. Malah seringkali para penginjil yang juga saleh, pietis, suka kebangunan rohani juga diresapi oleh semangat superior itu. Kebanggaan sebagai orang Eropa, kebanggaan sebagai orang yang beradab. Maka penginjilan pada abad 19 sangat berpadu dengan pengadapan, civilization. Makanya para penginjil itu juga memberi perhatian terhadap upaya meningkatkan peradaban manusia melalui pendidikan, melalui kesehatan, pengembangan pertanian, bahkan sampai kepada hal-hal yang sifatnya katakanlah di luar tugas penginjilan utama. Berbusana. Jadi kan para penginjil itu dari Eropa pakai pakaian Eropa. Nanti orang pribumi mulai dari Sumatera sampai Papua juga diminta, kalau kalian mau jadi Kristen yang baik, gunakanlah busana gaya Eropa. Maka sampai sekarang di gereja kita para sintua juga harus pakai jas. Hanya di beberapa gereja
yang sangat menekankan budaya setempat, mereka tidak suka pakai jas. Kalau kita misalnya pergi ke gereja Kristen Jawi Wetan di Jawa Timur, mereka ke gereja pakai sarung laki-laki, lalu pakai kupluk itu apa namanya, semacam belangkon. Artinya mereka tampilkan budaya sendiri. Tapi itu baru sejak awal abad ke-20 kesadaran untuk menampilkan diri sebagai masyarakat yang berbudaya tidak kalah dengan orang barat, sehingga tidak usah harus meniru-niru. Kalau kita ingat di Sumatera Utara ini, dulu kan katakanlah leluhur kita, yang pendahulu kita itu paling senang itu pakai pakaian Eropa ya, pakai topi apa nama itu, lalu pakai pantalon, celana panjang model Eropa dan seterusnya. Itu menjadi sainganlah katakan gaya beradab atau gaya berbudaya Eropa itu dengan gaya kesalehan yang entah bagaimana diracik oleh para penginjil itu, kemudian diwariskan ke gereja kita atau katakanlah ke umat Kristen di Indonesia ini, termasuk di Sumatera Utara ini. Sementara itu pada abad 19 muncul juga komunisme, dipelopori oleh Karl Marx, Friedrich Engels dan sebagainya, yang nanti justru tidak hanya melawan kapitalisme, tapi juga melawan gereja, melawan agama. Karl Marx mengatakan agama itu opium, candu, meninabobokan para buruh dan tani yang membuat mereka lupa akan kesengsaraannya, karena mereka diarahkan ke surga, bukan ke kehidupan nyata di dunia. Lalu Gereja Katolik melaksanakan Konsili Vatikan Pertama. Di antara Trento dengan Vatikan I tentu ada konsili, tapi yang kecil-kecil. Yang besar itu barulah Konsili Vatikan I, yang semakin mempertegas sikap konservatif Gereja Katolik menyangkut ajaran tentang infalibilitas Paus. Dengan demikian, Katolisisme masih tetap sebagai lawan berat dari Luteranisme. Di kalangan Lutheran sendiri ada macam-macam sayap atau faksi atau kelompok. Ada yang konservatif Old Lutheran yang menolak penyatuan dengan kalangan Reform atau Calvinis. Ada Gereja Lutheran Injili Evangelis, itu di Prusia di Jerman, tapi nanti juga meluas ke Amerika. Ketika usia konfesi Augsburg 1530 mencapai 300 tahun pada 1830, dicoba juga untuk membangunkan semangat dan membarui komitmen pada ajaran Lutheran. Sementara itu, Lutheranisme juga berkembang ke berbagai penjuru dunia, tidak lagi hanya di Jerman dan di Skandinavia, tapi juga sampai ke Amerika, sampai ke Afrika, bahkan juga sampai ke Asia, termasuk Indonesia ini. Di antara tokoh Lutheran di Jerman yang sangat penting peranannya, baik di bidang penginjilan maupun di bidang diakonia, perlu kita catat nama dua
orang, Johann Wischern, yang dikenal dengan Bapak Innere Mission. Innere Mission itu penginjilan ke dalam, tapi bukan ke dalam gereja, melainkan ke dalam negeri. Seringkali di gereja kita istilah penginjilan ke dalam ini salah dipahami, seakan-akan penginjilan ke dalam gereja. Penginjilan itu harus keluar gereja kepada mereka yang belum menerima Injil. Kalau orang yang sudah menerima Injil diinjili, itu kan jadi berlebihan. Penginjilan disampaikan mestinya kepada yang belum mendengar dan menerima Injil, bukan kepada orang yang sudah menerimanya. Orang yang sudah menerima, yang sudah dibaptis, bukan lagi diinjili, tapi dibina, ditingkatkan kualitas imannya. Nah, Wischern melihat bahwa akibat dampak dari rasionalisme dilanjutkan nanti dengan Aufklärung atau pencerahan abad 18, banyak orang Jerman yang sudah tidak lagi peduli terhadap gereja. Tambah lagi dengan Marxisme, komunisme, lalu dia menggalakkan program penginjilan ke dalam arti ke dalam negeri. Kemudian yang kedua itu Friedrich Bodelswing atau Friedrich von Bodelswing. Ini bapak diakonia modern di Jerman. Nanti kalau kawan-kawan sempat ke Jerman, singgahlah di von Bodelswings Diakoni Institute di Bethel dekat Bielefeld. Itu sebuah lembaga diakonia yang luar biasa. Budget mereka tiap tahun itu sekian miliar euro. Kalau dirupiahkan sekian puluh triliun. Di situ diasuhlah banyak anak-anak yang disable. Apakah itu yang tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tuna macam-macam. Tapi juga perawatan terhadap orang yang mengalami entah kecacatan, invalid, ataupun kecelakaan, atau kemiskinan yang parah. Ada saja di Jerman itu orang miskin, apalagi sesudah mereka sempat membuka diri terhadap imigran dari macam-macam, dari Afrika, dari mana-mana. Ada asilum didirikan oleh pemerintah, itu asilum itu rumah singgah atau apalah. Tapi itu tidak cukup. Maka von Bodelswing Institute ini banyak menampung para imigran itu. Dan belakangan ini mereka mendirikan sekolah tinggi diakoni yang sudah sampai program S3. Itu kira-kira setara dengan yang saya catat di catatan kaki di bawah halaman 44 ini. Di Norwegia ada Diakon Jemet University College di Oslo. Dalam hal ini berarti diakonia atau diakonika menjadi satu subdisiplin teologi yang sudah sampai pada level tertinggi. Tentu tidak hanya kajian teoritis, tapi juga hal-hal yang praktis. Setahu saya, orang HKBP juga sudah pernah dikirim ke sini, ke von Bodelswing ini. Tapi nanti bisa kawan-kawan menginformasikan lebih lanjut. Kalau ke yang di Norwegia, Diakon Jemet University itu, saya duga orang GKLI juga ada yang studi di situ ya. Kan GKLI banyak berorientasi ke Norwegia. Lalu Lutheranisme juga atau gereja Lutheran meluas ke Amerika.
baik ke Amerika Serikat, Kanada maupun Amerika Latin. Ada di Brazil, ada di mana-mana. Ini kenapa menyelip ini angka 44 ini? Nah, di Amerika Gereja Lutheran terdiri atas 3 kelompok. Neo-Lutheran, ini terhubung dengan sebuah seminari Lutheran yang tua dan besar, Gettysburg. Ini Neo-Lutheran ini disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan di Amerika. Ada Old Lutheran yang membela konfesionalisme, berpegang teguh terutama kepada konfesi Augsburg. Pokoknya tidak mau berurusan dengan gereja-gereja lain. Kami yang asli, yang tulen. Termasuklah kawan-kawan dari kalangan Reform atau Calvinis, mereka tidak mau bekerjasama dengan itu. Lalu ada yang Lutheran moderat. Ini yang dipelopori oleh Melanchthon, makanya disebut juga ini Melanchthonian, yang menyatakan bersedia berkompromi dengan gereja-gereja lain untuk kemajuan kekristenan di Amerika Serikat. Nah, dari segi lembaga sinodenya, di Amerika itu ada hampir 60 sinode gereja Lutheran. Kalau kita di Indonesia ini kayaknya hanya yang di Sumatera Utara ya. Anggota KNWF ada yang di luar Sumatera Utara sinodenya. GKPM saja ya. GKPM itu Sumatera Barat, Mentawai. Tapi kan GKPM itu praktis bisa disebut anaknya HKBP ya. Karena selain para misionar dari RMG dulu, banyak juga penginjil dari HKBP direkrut atau ditempatkan di sana. Bahkan Eforusnya GKPM pernah juga dari HKBP atau keturunannya HKBP, Simanjuntak. Oke lah, tapi di Amerika itu sampai 60. Dan ada gereja-gereja besar yang mewakili, katakanlah, ketiga kubu ini. Mungkin yang mewakili Neo-Lutheran itu bisa kita sebutlah ELCA, Evangelical Lutheran Church of America. Yang mewakili yang Old Lutheran itu Missouri Synod. Nah, di antara mereka yang di Amerika itu juga banyak perdebatan, banyak saling mengecam, tapi ada juga di sana-sini kerjasama. Dari segi etnisitas, ada juga perbedaan di kalangan Lutheran Amerika. Ada yang Lutheran Jerman, ada yang Lutheran Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark, dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita bisa bertanya, ini orang Amerika kok masih suka mempertahankan etnisitas? Sementara di Indonesia kan kita diajar atau dianjurkan, diimbau untuk tidak bicara sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sementara di Amerika itu masih dipelihara. Tadi kita sebut doktrin predestinasi yang dimulai oleh Agustinus, juga diangkat kembali oleh Luther, tapi terutama Calvin. Di gereja Lutheran Amerika ada juga yang sangat menekankan ini. LCMS yang di Missouri, di St. Louis, juga menerima dan mempertahankan ajaran ini karena menurut mereka ajaran ini sangat alkitabiah. Dan juga di dalam ajaran Luther yang asli ada, bahkan juga
Konferensi Augsburg sebelum direvisi oleh Melanchthon 10 tahun sesudah konferensi itu disampaikan. Terhadap berbagai perkembangan di Amerika, gereja-gereja Lutheran juga sering memperlihatkan perbedaan sikapnya. Di Amerika itu kan banyak sekali aliran gereja maupun paham keagamaan ya. Segala macam agama ada di Amerika. Juga gereja. Di Indonesia sempat juga ada itu, gereja setan, Satanic Church. Lalu gereja apa lagi? Bahkan di Amerika ada Church of Buddhist, Church of Islam. Jadi gereja tidak lagi hanya untuk yang Kristen, tapi juga untuk agama-agama lain. Nah, semangat inere mission yang tadi kita sudah lihat dikobarkan oleh Wishart juga ada yang membawanya ke Amerika. Sebelumnya juga semangat pietisme dan revivalisme juga dibawa masuk ke Amerika. Sehingga memang di Amerika tumbuh macam-macam semangat bergereja, termasuk di kalangan Lutheran, dan itu ikut meramaikan atau membangun kekristenan di Amerika. Paling tidak sampai tahun 1970-an, mayoritas penduduk Amerika Serikat itu Kristen. Yang paling besar itu Baptis. Baru yang kemudian itu Metodis. Lalu Presbyterian. Kemudian Katolik. Kalau Lutheran di Amerika walaupun sampai 60 sinode, kalau digabung itu semua tidak sampai 5% penduduk Amerika Serikat. Dan belakangan di Amerika Serikat ada kemunduran dari gereja-gereja Lutheran dalam hal jumlah anggotanya. Yang paling banyak berkembang adalah gereja-gereja Pentakostal karismatik. Ada juga satu paham atau kegiatan yang disebut Freemasonry yang oleh gereja-gereja Lutheran tertentu ditolak. Tentang Freemason ini saya catat di catatan kaki 27, ini kadang-kadang juga digandengkan atau dianggap bagian dari gereja Katolik bebas. Nah, masuk kita ke abad ke-20, terjadi Perang Dunia Pertama 1914-1918, dan yang paling banyak berperang sesama bangsa di Eropa. Perang Dunia Pertama tidak sampai ke Asia ataupun ke Australia. Amerika hanya sedikit tersentuh, Afrika juga tentu tidak. Tetapi Perang Dunia Pertama ini dalam hal gereja dan teologi dampaknya besar sekali, termasuk pada penginjilan. Dulu sudah kita lihat bangsa-bangsa Eropa itu, entah itu Jerman, Inggris, Spanyol, Perancis, dan sebagainya, memandang diri sebagai bangsa-bangsa yang sangat maju, beradab. Tapi kemudian mereka saling berperang, saling membunuh. Yang paling menderita akibat Perang Dunia Pertama adalah Jerman, di mana penduduknya banyak dari gereja atau merupakan anggota gereja Lutheran. Jerman bangkrut, berutang banyak sekali. Nah, penginjilan
yang dari Jerman kan juga bekerja di Sumatera Utara, yang nanti hasil penginjilannya jadi anggota LWF. Produk dari Rheinische Mission kan jadi banyak menjadi anggota LWF ya. HKBP, GKPS, GKPA, dan seterusnya. Nah, pada masa Perang Dunia Pertama dan seterusnya, karena Jerman bangkrut, maka gereja-gereja kita juga mengalami kesulitan. Karena banyak penginjil dari Jerman terpaksa pulang kampung dan sebagainya. Tidak ada lagi dana datang dari Eropa. Tapi yang sangat menarik, ketika Jerman bangkrut, Huria Batak, waktu itu belum bernama HKBP ya. HKBP kan nama itu baru digunakan sejak 1930. Huria Batak yang waktu itu masih dipimpin sampai tahun 1918 oleh Opui Ingwer Ludwig Nommensen, lalu nanti digantikan oleh ada 2 tahun oleh Kassel, lalu Warneck. Gereja ini Huria Batak namanya, belum HKBP, justru memberikan dukungan kepada Jerman yang sedang bangkrut ini. Maka di majalah Immanuel sejak tahun 1918 dan seterusnya seringkali dimuat iklan atau seruan mengurupi akadongata saha Proseaon di Tanodois. Tanodois itu Deutschland, Jerman. Maka digalanglah dana dari jemaat-jemaat untuk dikirim ke Jerman. Maka saya kadang-kadang katakan kepada kawan-kawan dari RMG yang sekarang jadi UEM ya, kalian jangan anggap uang kalian saja yang datang ke kami, uang kami pun ada ke kalian. Ini memang tidak banyak diberitakan, tapi kita boleh catat bahwa gereja-gereja di Tanah Batak, atau paling tidak waktu itu masih satu ya, HKBP, Huria Batak, pernah mengirim dana ke Jerman untuk menolong gereja dan bangsa Jerman yang sedang bangkrut itu. Ada banyak dampak Perang Dunia Pertama selain kebangkrutan Jerman, juga ada perubahan yang radikal di bidang teologi yang sedikit banyak juga berdampak pada gereja Lutheran, yaitu tidak lagi sangat menonjolkan kehebatan manusia dengan peradabannya, tapi justru menekankan keberdosaan manusia dan penghakiman Tuhan atas mereka. Itu antara lain dicanangkan oleh Karl Barth. Dia seorang teolog reform ya. Tapi kemudian juga kalangan Lutheran ikut berusaha memperbarui teologinya. Saya tidak membaca ini semua, saya langsung mau melanjut ke apa yang terjadi di Jerman pada tahun 1930-an yang juga menimpa gereja-gereja Lutheran di Jerman terutama, tapi juga meluas ke Amerika. Tentang oikumene tadi sudah kita lihat. Yang perlu kita lihat adalah tentang Nazi yang dipimpin oleh Hitler sampai pada Perang Dunia Kedua. Nazi, Hitler didukung oleh 90% gereja dan orang Kristen di Jerman yang menyebut diri Deutsche Christen. Dan Deutsche Christen ini mayoritas anggotanya adalah Lutheran. Pemimpinnya adalah teolog-teolog Lutheran, antara lain Paul Althaus. Bahkan
Hitler mengatakan yang mendorong semangat nasionalisme, Nazi itu kan nasionalisme sosialisme ya, yang mendorong nasionalisme Jerman adalah Martin Luther. Dan banyak yang mengaminkan itu dari kalangan gereja Lutheran. Ini saya catat nama Paul Althaus. Nanti juga sikap anti-Yahudi dari Luther disebut-sebutlah sebagai yang menginspirasi sikap anti-Yahudi dari Nazi. Tapi tentu tidak semua orang Lutheran di Jerman bergabung dalam Deutsche Christen. Ada juga beberapa pemimpin mereka atau teolog mereka yang kemudian membentuk mula-mula Pfarrer Notbund, Liga Darurat Pendeta, yang dipimpin Martin Niemöller, ini juga orang Lutheran. Lalu nanti mereka juga membentuk semacam gereja, tidak melembaga dalam arti gereja biasa punya anggota, punya jemaat lokal. Itu di Bekennende Kirche, gereja yang mengaku. Dan gereja yang mengaku ini merumuskan Barmer Erklärung, deklarasi Barmen. Kota Barmen ini sekarang menjadi bagian dari Wuppertal, tempat UEM berkantor. Di salah satu gereja, banyak di Barmen gedung gereja, ada Lutherskirche. Disitulah mereka mendeklarasikan Barmer Erklärung yang melawan Hitler, bahkan juga yang mengecam Deutsche Christen. Jadi memang akibatnya gereja Lutheran pecah pada masa Nazi ini. Di Bekennende Kirche akhirnya dipaksa tutup oleh Hitler atau Nazi. Banyak yang kemudian keluar dari Amerika, dari Jerman pindah ke Amerika, misalnya Paul Tillich. Sementara Dietrich Bonhoeffer, ini seorang pendeta Lutheran atau teolog Lutheran, dihukum mati karena dituduh ikut menyusun rencana pembunuhan atas Hitler. Rencana gagal, Bonhoeffer dan banyak lain dieksekusi. Tak lama sesudah itu Hitler juga bunuh diri. Nah, tentang LWF kita catat tahapan-tahapan proses pembentukannya, mulai dari konvensi Lutheran sedunia di Eisenach, itu tempat Luther sekolah SD, sampai dia terbentuk di Jenewa tahun 1947. Ada 4 keprihatinan Lutheran yang menjadi pilar pembentukan LWF. Kita bisa lihat di sini: pembebasan untuk kaum miskin, prakarsa bersama untuk misi, upaya bersama untuk atau dalam teologi, dan respons bersama terhadap tantangan ekumenis. Yang menjadi penggerak utama pembentukan LWF adalah Lutheran Jerman, Skandinavia, dan Amerika Serikat. Menarik bahwa konstitusi atau tata dasar LWF tidak menekankan kesatuan doktrin, melainkan menekankan nature atau kodratnya sebagai perhimpunan bebas dari gereja-gereja Lutheran. Dia tidak mencampuri otonomi penuh dari anggota-anggotanya, termasuk yang di Indonesia,
Tapi entah bagaimana pengalimatan dari tata dasar ini dibuat sedemikian rupa membuat LCMS yang di Missouri itu tidak bergabung. Sebenarnya berusaha untuk mengajak LCMS, tapi entah bagaimanalah alhasil LCMS tidak ikut bergabung. Sementara di Afrika LWF ikut berjuang untuk menghentikan apartheid. Juga di beberapa negara lain di Afrika, sidang raya LWF di Dar es Salaam, itu Tanzania ya, membekukan keanggotaan Gereja Lutheran Afrika Selatan dan yang di Namibia sebagai anggota LWF karena mereka itu masih mendukung apartheid. Ada berbagai isu lagi yang dibahas di LWF, tapi dicatat bahwa salah satu peristiwa yang dramatis dalam sejarah LWF adalah penerimaan HKBP menjadi anggota. Jadi ini peristiwa yang bersejarah ini bagi LWF. Kenapa itu penting? Karena HKBP tidak mau begitu saja menerima konfesi Augsburg sebagai pengakuan imannya. Dia bikin sendiri. Alhasil HKBP diterima di LWF dan nanti juga saudara-saudara mudanya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ikut jadi anggota, dan semoga ini membuat gereja-gereja Lutheran di Sumatera Utara dan Sumatera Barat atau Indonesia pada umumnya lah menjadi lebih maju ya.